itu Ibu kasih clue-nya. Seandainya kalau di dalam suatu lingkungan masyarakat, contohnya Novisti tinggal dengan Keisha, yang notabene Keisha ini adalah beragama Muslim dan Novisti beragama Kristen Protestan. Nah, di lingkungan masyarakat itu antara Keisha dan Novisti satu dengan yang lainnya tidak saling menghargai, apa yang akan terjadi? Perpecahan. Selain itu perpecahan dan juga konflik. Perpecahan, konflik. Apa lagi? Mirna, apa lagi? Selain perpecahan, konflik, apa lagi? Perkelahian. Oke, baik. Apa yang sudah disampaikan? Terima kasih untuk 3 orang yang telah menjawab. Perpecahan, konflik, dan perkelahian. Memang benar, ketika kita hidup dalam suatu lingkungan yang berbeda-beda, apalagi berbeda keyakinan dan lain sebagainya, ketika kita satu dengan yang lain tidak saling menghargai, maka yang terjadi adalah ketiga ini, yaitu pertama, perpecahan, kedua, konflik, dan yang terakhir, perkelahian. Nah, dari ketiga ini, menurut kalian, apa yang harus dilakukan sebagai, apalagi generasi masa kini yang kita tahu bahwa sebagai tongkat estafet di masa yang akan datang? Menurut kalian apa yang harus dilakukan untuk menghindari itu? Menjaga toleransi. Selain itu ada lagi, Novisti, saling menghargai. Keisha, gimana? Ada lagi? Nilai? Saling menghormati. Baik, tepuk tangan dulu untuk yang. Oke, baik. Nah, dari perpecahan ini kan yang termasuk dalam negatifnya, sedangkan yang di bawah menghargai, menjaga toleransi, saling menghargai dan saling menghormati termasuk dalam dampak yang positif. Nah, dari keenam yang sudah disampaikan oleh kalian masing-masing, apakah yang sudah ada bayangan dalam otak kalian apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Keberagaman. Apa lagi? Visi berkaitan dengan perpecahan, konflik, perkelahian, menjaga toleransi, saling menghargai, dan menghormati. Menurut kalian materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Pancasila. Ada lagi? Ya? Ya, integrasi nasional. Ada lagi? Olan, kita kelas? Keanekaragaman budaya. Ya, baik. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu berkaitan dengan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa lihat ini? Bisa lihat? Nah, di sini kita memiliki 2 kompetensi dasar. Yang pertama kompetensi dasar pengetahuan dan yang kedua adalah kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membentuk integrasi nasional. Nah, selanjutnya adalah menyajikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari identifikasi tadi kalian menyampaikan, mempresentasikan faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, mohon maaf ya, karena lampu nanti kita pakai yang seadanya saja. Bisa baca? Bisa? Nah, dari materi ini kita memiliki 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama,
betul sekali. Tepuk tangan dulu. Dan semangat dong. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Oke, next. Nah, Ibu ada beberapa gambar di sini. Mungkin satu-satu perwakilan dari sebelah kanan, Desti, coba maju ke depan. Coba maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Dari kelompok sebelah sini, coba Milian maju ke depan. Coba perhatikan, ini urutan gambar yang membelakang ini ya. Kalian lihat di sini ada 6 gambar yang berkaitan dengan materi kita, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tugas kalian adalah mengurutkan dari gambar pertama hingga gambar yang ke-6, urutannya yang benar seperti apa dan berikan alasannya. Coba diperhatikan dulu baik-baik. Coba yang dulu sebelah situ, kalian lihat mana yang ini sesuai kalian pilih, lalu temukan alasan apa saja yang kalian mengenai gambar itu. Dari ke-6 urutkan sesuai urutan yang benar, mulai dari yang pertama hingga gambar yang ke-6. Coba perhatikan dulu. Karena dari perhatikan 6 gambar ini memiliki makna masing-masing. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga ke-6 ya. Kalian sudah mengurutkan dari urutan yang pertama hingga urutan yang ke-6. Ibu berharap jawaban kalian benar ya. Karena jika dari antara kalian sebelah kanan dan sebelah kiri, jika kalian menjawab dengan benar urutan ini mulai dari nomor 1 hingga nomor 6, kalian akan mendapatkan hadiah sebab ibu sudah menyiapkan kalian hadiah berupa snack. Snack ini akan kalian dapatkan kecuali kalian menjawab dengan benar pertanyaan yang ada di depan. Oke? Sudah siap semuanya? Siap. Oke, baik. Kita mulai dari sebelah kanan. Maju ke depan, tulis urutan yang benar menurut kelompok kalian. Satu orang saja yang mewakili. Ayo nak. Oke, tepuk tangan untuk Olan dulu. Olan akan mewakili kelompok Magnister. Ingat, jika kalian berhasil menjawab pertanyaan ini sesuai urutan yang benar, kalian akan mendapatkan snack. Oke? Sudah? Ini satu kedua. Coba kelompoknya bantu. Sudah? Oke. Tulis di sini kelompok kelompok Magnister. Oke, selamat dulu kita belajar. Terima kasih. Oke, dari kelompok Magnister menjawab nomor urutan 2, 6, 5, 4, 3, dan 1. Mari kita lihat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok sebelah. Oke, selanjutnya kelompok Milen, silakan maju. Teruskan urutan yang benar lagi. Kita lihat apakah dari kedua ini apakah ada yang benar. Jika kalian tidak benar, maka kalian tidak mendapatkan hadiah snack itu. Jadi usahakan yang terbaik. Kalian masih punya kesempatan loh untuk merubah kembali apa yang sudah kalian tulis di depan. Nah, dari gambar ini sendiri berkaitan dengan materi yang sudah kita ini nanti setelah kalian kita bahas bersama-sama mengenai urutannya yang benar dulu, baru kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, baik sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya dimulai dari nomor 2 ya. Baik sekali. Oke, kita lihat. Ibu kembalikan ke belakang lagi ya, soalnya ibu. Oke, kelompok Magnister menjawab. Kelompok
dimulai dari nomor 2. Perlu kalian ketahui bahwa nomor 2 ini berkaitan dengan integrasi nasional atau kita kenal dengan persatuan. Yang kedua yaitu nomor 6. Nomor 6 ini menggambarkan tentang kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia yang kalian sudah lihat pada peta Indonesia itu. Nomor 5 yaitu berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi ada berbagai macam satwa yang ada di Indonesia. Terus yang keempat, nomor 4 itu adalah keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia. Dan nomor 3 mencerminkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman agama yang ada. Kalian tahu kan ada berapa agama di Indonesia? 7. Yakin 7? 7 atau 6? Coba satu orang sebutkan agama apa saja yang ada di Indonesia. Oke, Ira mau jawab. Coba Ira, agama apa? Islam, ya. Hindu, Buddha, Konghucu. Yakin cuma 5. Coba yang lain. Apa? Coba. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Coba itu ada Indonesia mengandung 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, kita balik kembali ke topik kita. Nomor 1 itu menggambarkan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, dari antara ini itu akan di jawabannya. Dari urutan ini yang keduanya dari kelompok keduanya sudah betul dimulai dari nomor urut 2. Tepuk tangan dulu. Semakin mendengarkan semakin kalian berhasil meraih snack gitu ya. Oke, urutan yang benar itu mulai dari nomor 2. Ada yang bisa tebak Ibu nomor urutan yang kedua apa? Ada yang bisa menebak? Nomor urutan yang kedua yang benar adalah yakin. Nomor urutan yang benar kedua adalah nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 itu berkaitan dengan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada yang bisa menjawab nomor 3? Nomor 3 ada yang bisa menjawab? 5. Ya, betul. Nomor 5. Selanjutnya? Betul. Next. 3? Yakin 3? Yakin 3? Betul. Selanjutnya 3 dan yang terakhir adalah 1. Jadi urutan yang benar adalah 2, 4, 5, 6, 3, 1. Apakah sama dengan punya kalian? Berarti kalian gagal mendapatkan snack ya. Sudah tidak perlu kecewa karena masih ada babak berikutnya untuk kalian mendapatkan itu. Apakah ada penghapus? Ibu perlu penghapus? Tidak ada ya? Coba satu orang pinjam di kelas sebelah penghapusnya. Kira tolong ibu. Jadi ibu masukkan ke kalian karena kalian sudah berhasil di sini. Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, berkaitan yang urutan itu kenapa urutannya 2, 4, 5, 6, 3, 1. Caranya mau kemana? Oh iya. Next, ibu akan menjelaskan kenapa. Ibu hapus kapan? Semua ibu. Ya. Kalian sudah lihat kan tadi ibu sudah jelaskan urutannya itu dimulai dari keanekaragaman budaya. Kita berbicara mengenai budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya masuk kepada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kepulauan Indonesia, dan selanjutnya adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Karena hari ini materi kita tentang integrasi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Ini apa itu norma? Aturan. Kaidah apa lagi? Pedoman. Ya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Norma merupakan aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat yang mengatur tentang tatanan hidup masyarakat. Dengan adanya norma ini, maka kehidupan masyarakat satu dengan lainnya semua teratur. Nah, selanjutnya ibu yang akan memberikan kalian pertanyaan.
Ibu. Sudah? Oke. Tetapi kita harus menggunakan salah satu model pembelajaran talking stick. Sudah siap? Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tetapi spidol ini kalian mengover satu sama lainnya. Di mana spidol itu berhenti, berarti orang itu yang akan menjawab pertanyaan dari ibu. Dan jika dia berhasil menjawab pertanyaan dari ibu, berarti dia akan mendapat hadiah. Sudah siap? Siap, Ibu. Kita punya lagu Garuda Pancasila. Satu, novisi, perhatian. Nona ini sudah siap ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Dioper ya. Akulah pendukungmu. Martio proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila. Oke, stop di siapa? Maya. Ibu. Maya jawab pertanyaan ibu. Apa itu yang dimaksud dengan integrasi nasional? Boleh berdiri? Jika kamu berhasil menjawab, berarti kamu mendapatkan coklat ini. Oke? Boleh berdiri? Buka masker. Ya. Oke, lanjut. Fokus nak. Menurut saya integrasi nasional adalah rasa persatuan yang ada pada Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk Maya. Baik. Lanjut. Satu, ulang lagi, kita ulang lagu untuk tongkatnya berjalan lagi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Menyanyi ayo. Akulah pendukungmu. Patriot Milen. Milen. Dasar hukum bela negara adalah Jadi dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Ini. Tidak, kamu pegang dulu. Lanjut lagi. Masih ada kesempatan berapa ya? 3. 3 kali lagi. Jadi yang belum dapat jawab nanti. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Stop. Dikembalikan ke Desti. Oke. Nona, dengar pertanyaan itu ya. Sebutkan salah satu faktor
kasih Nona. Oke, buat yang belum dapat jangan berkecil hati. Mungkin next pelajaran berikutnya kita akan menggunakan cara yang sama juga untuk